di mana telah terjadi pencurian di toko HP pada pukul 2.30 yang dilaporkan tanggal 22 September 2025. Polrestabes Medan menetapkan PP, seorang korban pencurian toko ponsel, sebagai tersangka kasus penganiayaan berat terhadap pelaku pencurian di sebuah hotel di Medan pada Senin 2 Februari 2026. Penyidik menemukan fakta kekerasan fisik yang PP lakukan bersama 3 rekannya saat mereka menangkap sendiri para pencuri tersebut. Polisi mengantongi hasil visum yang menunjukkan luka serius pada bagian kepala dan tubuh pelaku berinisial GT serta T. Dari saksi netral tersebut memang ada suatu tindakan dan kami pun beranjak dari hasil visum pada saat kami pertama kali menerima laporan. Hasil visum dan dikuatkan dengan keterangan ahli dokter yang mengambil visum bahwa ada luka yang ada di bagian tubuh, baik di kepala atau bagian tubuh lainnya. Tindakan main hakim sendiri ini mengubah posisi hukum PP dari pelapor pencurian menjadi tersangka tindak pidana penganiayaan. PP kini terancam jeratan pasal penganiayaan meskipun status awalnya adalah korban tindak pidana pencurian toko ponsel. Peristiwa ini bermula saat GT dan T yang bekerja sebagai penjaga toko ponsel milik PP melakukan pencurian pada 22 September 2025. Meskipun penyidik telah mengingatkan untuk menunggu bantuan polisi, LS dan rekan-rekannya memutuskan untuk melakukan penggerebekan secara mandiri pada 26 September 2025. Korban ataupun pelapor mengambil inisiatif dan mengambil keputusan untuk melakukan penggerebekan sendiri, di mana dalam kegiatan itu ada pelaku yang tadi G dan R. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto, menjelaskan para pelaku diduga melakukan pemukulan serta penendangan secara bersama-sama di dalam kamar hotel lalu membawanya ke Polsek Pancur Batu. Jadi mereka langsung membuka pintu dan langsung melakukan pemukulan kepada pelaku G dan R, dan dalam hal tersebut untuk korban ataupun pelapor membawa sendiri pelaku ke Polsek Pancur Batu. Jadi mereka langsung membawa menggunakan mobil ke Polsek Pancur Batu. Aksi main hakim sendiri ini mengakibatkan PP dan rekan-rekannya harus menghadapi proses hukum sebagai tersangka penganiayaan. Di sisi lain, kedua pelaku pencurian yakni GT dan T tetap menjalani hukuman penjara masing-masing selama 2,5 tahun atas kasus pencurian awal yang mereka lakukan. Polrestabes Medan menegaskan, pencurian dan penganiayaan merupakan 2 perkara berbeda yang tetap diproses secara hukum. Bahwa pelaku pencurian ini, pelaku pencurian G dan R sudah divonis, jadi bukan takut lagi, sudah divonis dengan putusan citra menjalani hukuman 2,5 bulan, 2,5 tahun, maaf, 2,5 tahun hasil vonisnya. Dan dalam perkara penganiayaan ini tetap dilanjutkan prosesnya, di mana yang melaporkan ibu dari tersebut, dan dalam pemeriksaan saksi ataupun proses hukumnya sudah sampai ke tahap 1, di mana sudah ditetapkan tersangka dan 1 orang sudah ditahan atas nama PP dan 3 lainnya ditetapkan sebagai DPO karena melarikan diri.